Pemilu 2024 sudah di depan mata. Lebih kurang 1,5 bulan lagi, sekitar 204 juta warga Indonesia akan menggunakan hak pilihnya guna menentukan sosok pemimpin yang akan menakodai negeri ini selama 5 tahun ke depan. Nah, pemilu 2024 ini diperkirakan menandai sejumlah perubahan penting dalam lanskap politik Indonesia, terutama kehadiran sebagian besar pemilih muda yang akan menentukan pendulum kepemimpinan pemerintahan selanjutnya. Dalam pemilu 2024, arah mata angin perpolitikan akan didorong tipikal pemilih muda yang dinamis, adaptif dan responsif, terutama pergeseran minat mereka pada isu-isu politik dan karakteristik kepemimpinan nasional. Komisi Pemilihan Umum mencatat 50,83% atau sekitar 104 juta pemilih dalam pemilu 2024 didominasi kelompok milenial dan generasi Z, yakni pemilih berusia 17 hingga 40 tahun. Pertanyaannya, kira-kira seberapa antusias para pemilih muda ini? Untuk tertariknya sebenarnya tertarik, cuma dicampur rasa bingung juga sih mau milih siapanya itu. Ya, saya juga tertarik, baru pertama kali nyoblos, ya tertarik. Ada lagi? Udah itu. Kalau saya untuk pertama kali nyoblos itu tertarik banget ya, soalnya biasa kan nemenin papa doang nyoblos, kayak wah nih apaan nih, jadi mungkin kayak wah ini menarik nih buat pertama kali. Pemilih Gen Z semakin mantap dalam menetapkan pilihan politiknya, tetapi pilihan mereka ini cenderung rapuh karena potensi perubahan masih tetap tinggi. Memang seberapa jauh ya para pemilih muda ini mengenal sosok-sosok kontestan pemilu 2024? Kalau dibilang kenal ya nggak kenal ya, cuma tahu lewat media sosial aja. Tapi maksudnya branding yang mereka lakukan sejauh ini untuk menjangkau anak muda seperti saya ya udah bisa dibilang cukup baik lah. Maksudnya kayak Prabowo Gibran dengan branding mereka yang kekinian gitu, maksudnya dengan yang kayak gemoy-gemoynya itu. Terus setelah itu juga Ganjar dan Mahfud yang narik Gen Z banget dengan dengan ide-idenya yang fresh gitu. Jadi ya sebenarnya dibilang kenal enggak juga, tapi karena branding yang mereka lakukan lewat sosial media itu cukup kencang dan banyak juga gitu, jadi banyak lewat juga, jadi ya cukup tahu aja. Sementara itu, basis dukungan dari generasi Z bisa dibilang cukup lemah. Survei Litbang Kompas periode Desember 2023 mencatat, untuk pilihan Capres dan Cawapres sebanyak 47,7% responden mengaku masih dapat mengubah pilihan. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan mereka yang merasa pilihannya sudah tetap, yakni 39,8%. Bahwa lebih dari 50% atau katakanlah sekitar 51-52% dari para pemilih muda itu sudah menyatakan pilihannya pada satu sosok, yaitu pasangan nomor 2, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya, kenapa justru nomor 2 pilihan dari generasi Z terkonsentrasi pada pasangan ini? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari survei Kompas. Namun yang pertama, pasangan nomor 2 bagi kalangan generasi Z dipandang merepresentasikan dari keinginan mereka ataupun juga dari representasi kelompok mereka. Yang pertama, mereka menginginkan pemimpin dalam pemilu 2024 ini adalah mereka yang berlatar belakang militer. Simbol-simbol ketegasan yang direpresentasikan dari kalangan militer ini menjadi acuan bagi kelompok generasi Z. Dan yang kedua, jangan lupa juga dilihat bagi kalangan ini terdapat sosok yang memang merepresentasikan kalangan muda, yaitu sejalan dengan adanya calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, itu dianggap merepresentasikan dari pilihan kalangan muda. Oleh karena itu, pasangan Prabowo dan juga Gibran sekaligus menjawab kepentingan dari representasi keinginan mereka dari calon presiden maupun wakil presiden yang berasal dari militer, sekaligus juga mereka yang merepresentasikan kalangan muda.
Faktor penetrasi internet dan peningkatan penggunaan media sosial juga diperkirakan mengubah arah dan preferensi politik pemilih muda. Media sosial pada level tertentu diprediksi memengaruhi perubahan perilaku anak muda dalam memilih capres dan partai politik. Hal ini menegaskan bahwa tidak mudah bagi kontestan pemilu menerapkan strategi kampanye untuk merebut suara Gen Z. Generasi ini memang memiliki antusiasme besar dalam menyambut pemilu 2024. Namun, strategi kampanye parpol yang mengusung jargon pemuda dan aktif menaikkan konten di media sosial rupanya bukan jaminan. Partai politik seyogianya mampu menawarkan program yang realistis dan mengakomodasi isu-isu yang disorot generasi Z seperti kesehatan mental dan lingkungan hidup. Meski demikian, sasaran program yang terlalu muluk justru lebih mendatangkan antipati para pemilih kelompok usia ini. Mereka juga senang membandingkan sesuatu dengan hal lain yang lebih rasional atau belakangan di media sosial ngetren disebut kaum mendang-mending. Bagi para pemilih muda, narasi besar terhadap bangsa ini yang berkaitan dengan demokratisasi, kemudian upaya-upaya lain yang mempersoalkan tentang keadilan, itu dirasa masih merupakan suatu program-program yang makro, terlalu jauh di dalam kehidupan keseharian mereka. Bagi kalangan pemilih mula ataupun pemilih muda, hal-hal yang bersifat konkret seperti bagaimana kondisi lapangan pekerjaan bagi mereka pada saat mereka lepas dari sekolah yang mereka tamatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana segenap aspirasi, kreativitas, ataupun upaya-upaya yang mereka lakukan saat ini bisa tertampung ataupun dapat diakomodasikan oleh masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden. Itu merupakan isu-isu konkret, merupakan narasi-narasi yang patut dikembangkan oleh calon wakil presiden maupun presiden untuk menawarkan semuanya pada kalangan para pemilih muda atau generasi Z ini. Lantas, apa sih yang jadi harapan para pemilih muda ini pada pemimpin berikutnya? Untuk sosok presiden, yang pertama dia harus tegas dan dia dapat mengayomi masyarakat. Terus dia juga dapat mendengarkan suara dan aspirasi keluhan-keluhan masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bayangan saya untuk sosok presiden sendiri itu pastinya sih yang terpercaya, karena pastinya sosok presiden itu harus bisa membranding dirinya itu sebagai orang yang jujur sih. Menurut saya sih jujur itu udah paling nomor satu ya untuk seorang presiden, dan pastinya bisa menguasai 3 trias politika. Persaingan memperoleh pendidikan berkualitas, jaminan kesehatan, lapangan kerja, perumahan, dan karir adalah masalah nyata yang dihadapi oleh generasi ini, terlebih dengan kondisi industri dan perekonomian tanah air belakangan. Baik parpol maupun tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres perlu ingat bahwa tidak semua pemilih Gen Z hidup dalam pusaran media sosial. Tak sedikit pula pemilih dari golongan usia ini yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga pada saat orang seusianya memperoleh kesempatan mencicipi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Inilah tantangan utama bagi para kontestan pemilu 2024 untuk bisa membuktikan kepada pemilih Gen Z yang karakternya antusias namun cenderung galau dengan pilihannya. Alih-alih sekadar jadi incaran mendulang suara, para calon pemimpin negara seyogianya mampu memberi solusi nyata untuk mengubah tantangan jadi peluang bagi mereka.